pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perhitungan operating budget dan standar costing pada perusahaan CV Grace Prosperous. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas akuntansi manajerial 4D reguler pagi dengan anggota Juwita Kristina Nainggolan, Anissa Rahmadani, Tiar Kamsiah, Anissa Nurfitri, dan Tri Septiana. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada deskripsi unit usaha. CV Grace Prosperous merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada dua bidang, yaitu sebagai supplier berbagai macam perlengkapan safety untuk industri dan juga konveksi seragam. Pelanggan utama dari CV Grace Prosperous ini yaitu PT atau perusahaan sekitar. Sistem perhitungannya masih menggunakan sistem tradisional dan untuk produk yang akan kami hitung yaitu seragam pria. Selanjutnya, proses bisnis. Yang pertama, pemasaran dan penjualan. Pada CV Grace Prosperous, pemasaran dan penjualan dilakukan dengan dua metode, yaitu online dan offline. Untuk online dilakukan melalui media sosial seperti Tokopedia, website, dan lain sebagainya. Dan untuk offline bisa mengunjungi langsung kantor dari CV Grace atau melalui kontak yang dimiliki. Yang kedua, pesanan. Tahapan pesanan diantaranya purchase order, selanjutnya invoice, selanjutnya work order sebanyak 2 rangkap yang dipegang oleh bagian admin dan bagian produksi. Bisnis yang ketiga yaitu pembelian. Untuk pengadaan bahan baku sendiri dilakukan dengan melakukan impor atau membeli dari lokal. Bahan baku utama dari pembuatan seragam ini yaitu kain. Dan yang terakhir yaitu produksi. Pengendalian produksi meliputi perencanaan produk yang akan diproduksi dan penjadwalan produksi untuk mengoptimalkan pemakaian sumber daya. Selanjutnya, alur proses produksi seragam pria yang diawali dengan bagian admin menyusun dokumen work order, lalu menuju ke gudang untuk memperoleh bahan material yang dibutuhkan sesuai yang tertera di dokumen work order tersebut. Setelah memperoleh materialnya, admin mendistribusikan ke bagian-bagian yang terkait, seperti bagian memotong, memperoleh kain yang nanti akan ditumpuk untuk dipotong secara bersamaan sesuai pola yang terletak di kain paling atas. Hasil potongan tersebut lalu diteruskan ke bagian menjahit untuk disatukan dan hasil dari jahitan tersebut akan diteruskan ke bagian finishing di mana akan melakukan pemasangan kancing, logo, pembersihan benang, dan seterusnya. Akhirnya, seragam yang sudah jadi akan diperiksa oleh bagian quality control dan jika belum memenuhi standar maka pada seragam tersebut dilakukan perbaikan. Namun apabila tidak dapat diperbaiki, maka seragam tersebut akan didaur ulang. Untuk seragam yang sudah sesuai standar akan dilanjutkan ke penyetrikaan lalu pengemasan. Sekarang masuk ke pembahasan perhitungan standar costing. Berikut merupakan hasil analisis cost history usaha untuk seragam pria selama 5 bulan. Di mana jumlah yang diproduksi dalam 1 bulan sebanyak 100 pieces. Selanjutnya mengenai cost prediction usaha untuk seragam pria selama 5 bulan, di mana kita mengestimasikan jumlah yang diproduksi dalam 1 bulan sebanyak 110 pieces. Salah satu cost yang ada yaitu cost direct material atau bahan baku yang sebesar 8.662.500, di mana perhitungan yang kami pakai yaitu 110 dibagi 100 dikali actual cost direct material yang sebesar 7.875.000 yang dapat dilihat pada cost historinya. Perhitungan ini juga berlaku untuk cost seterusnya. Standar costing dan standar cost sheet. Berikut merupakan perhitungan penentuan biaya standar pada seragam pria yang telah tersusun ke dalam standar cost sheet. Untuk menghitung standar cost sheet, itu memerlukan perkalian antara standar price dan juga standar usage. Pada tabel 3.3 menampilkan tabel standar cost sheet seragam atasan atau baju. Yang pertama terdapat direct materials yang terdiri dari kain taipan tropikal dengan standar cost sebesar 64.500, kemudian ada benang 2.500, kancing 3.500, tag Rp250 dan logo Rp8.000. Untuk total direct material yaitu sebesar Rp78.750. Selanjutnya ada direct labor yang terdiri dari cutting dengan standar cost Rp800, sewing 9.600, finishing 4.800, dan packaging Rp800 untuk total direct labor sebesar Rp16.001. Selanjutnya ada overhead. Yang pertama yaitu ada cutting
sebesar Rp10, showing Rp187, dan finishing Rp7 untuk total overhead sebesar Rp204. Jadi, untuk total standar unit cost pada seragam atasan atau baju didapat Rp94.955. Pada tabel 3.4 terdapat standar cost sheet seragam bawahan atau celana yang perhitungannya sama dengan seragam atasan. Maka didapatkan total standar unit cost untuk celana sebesar Rp85.855. Selanjutnya yaitu ada operating budgeting. Yang pertama terdapat sales budget. Berikut hasil analisis anggaran penjualan selama 5 bulan. Pada tabel 3.5 menampilkan sales budget for the month ended May 2022. Yang pertama terdapat unit. Unit di sini maksudnya adalah berapa unit yang harus kita jual. Pada bulan pertama terdapat 200 unit, pada bulan kedua terdapat 300 unit, pada bulan ketiga terdapat 250 unit, pada bulan keempat terdapat 150 unit, pada bulan kelima terdapat 300 unit. Jadi totalnya adalah sebanyak 1.200 unit dengan unit selling price-nya Rp250.000. Nah, jadi penjualan pada bulan pertama sebanyak Rp50 juta, pada bulan kedua Rp75 juta, pada bulan ketiga Rp62.500.000, pada bulan keempat Rp37.500.000, pada bulan kelima Rp75 juta. Maka didapatkanlah total penjualan sebesar Rp300 juta. Schedule kedua, production budget. Hasil analisis anggaran produksi selama 5 bulan. Sales, data yang kami dapat dari schedule pertama, bulan pertama 200, bulan kedua 300, bulan ketiga 250, bulan keempat 150, bulan kelima 300, setahun 1.200. Desired ending inventory. Data yang kami buat setiap bulannya 50. Untuk mencari total needs, kita harus menjumlahkan sales dengan desired ending inventory. List beginning inventory. Data yang kami buat setiap bulannya 50. Untuk mencari unit to be production, total needs dikurang dengan list beginning inventory sehingga hasilnya 200. Begitu dilakukan setiap bulannya. Schedule ketiga, direct material purchase budget. Hasil analisis anggaran pembelian bahan baku langsung yang dibeli selama 5 bulan. Unit to be product didapat dari schedule kedua. Bulan pertama 200, bulan kedua 300, bulan ketiga 250, bulan keempat 150, bulan kelima 300, dan setahun 1.200. Direct material per unit, data yang kami buat setiap bulannya 148.400. Untuk mencari production needs, unit to be product dikali direct material per unit sehingga hasilnya 29.680.000. Desired ending inventory, data yang kami buat setiap bulannya 600. Untuk mencari total needs, production needs dijumlah dengan desired ending inventory sehingga hasilnya 29.680.600. List beginning inventory, data yang kami buat setiap bulannya 600. Dan untuk mencari direct material to be purchased, total needs dikurang dengan list beginning inventory sehingga hasilnya 29.680.000. Cost per pound, data yang kami buat setiap bulan 0,00124. Untuk mencari total purchase cost, direct material to be purchased dikali dengan cost per pound sehingga hasilnya 36.886. Schedule keempat, direct labor budget. Hasil analisis anggaran tenaga kerja langsung selama 5 bulan. Unit to be product, data yang kami dapat dari schedule kedua. Bulan pertama 200, bulan kedua 300, bulan ketiga 250, bulan keempat 150, bulan kelima 300, setahun 1.200. Direct labor per unit or hours. Data yang kami buat setiap bulannya 0,88 hours. Untuk mencari total hours needs, unit to be product dikali direct labor per unit sehingga hasilnya 176. Wage per hours, data yang kami buat setiap bulannya 20.000. Untuk mencari total direct labor cost, total
hours needs dikali dengan wage per hour sehingga hasilnya 3.520.000. Schedule kelima, overhead budget, analisis anggaran overhead selama 5 bulan. Budget direct labor hours, data yang kami dapat dari schedule 4, bulan pertama 176, bulan kedua 264, bulan ketiga 220, bulan keempat 132, bulan kelima 264, dan 1 tahun 1056. Kami tidak menemukan atau tidak melakukan perhitungan variable overhead dan budget variable overhead. Dan untuk budget fixed overhead, data yang kami buat setiap bulannya 816, begitu setiap bulan. Dan untuk menentukan total overhead-nya, kami membuat 816 setiap bulannya. Ending finished good inventory budget, analisis persediaan barang pada akhir selama 5 bulan. Dilihat dari tabel 3.10, unit cost computation itu direct materialnya itu dilihat dari schedule 3 itu sebesar 184,43. Kemudian direct labornya dilihat dari schedule 4 itu sebesar 17.600. Kemudian untuk overhead variabelnya 0, untuk ikan overhead fixed itu 3,40. Overhead tetap yang dianggarkan itu dilihat dari schedule 5 atau jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan di schedule 4 itu 4080 dibagi 1056, hasilnya 3,86. Kemudian ada total unit costnya itu sebesar 17.787,83. Kemudian finish goodnya untuk unit yang 200, unit costnya itu sebesar 17.788. Untuk totalnya menjadi 3.557.566. Kemudian ada cost of goods sold budget. Analisis ini harga pokok penjualan selama 5 bulan. Dilihat dari tabel 3.11, direct material dilihat dari schedule 3 itu sebesar 221.318. Kemudian direct labor use itu dilihat dari schedule 4 sebesar 21.120.000. Kemudian overhead dilihat dari schedule 5 sebesar 4.080. Didapatkan budget manufacturing cost-nya itu 21.345.398. Untuk beginning finished good-nya itu nggak ada, 0. Kemudian goods available for sale itu 21.345.398. Untuk last ending finish good-nya dilihat dari schedule 6 sebesar 3.557.566. Kemudian itu dikurang, maka didapatkan hasil budget cost of goods sold-nya itu sebesar 17.787.832. Kemudian dapat disimpulkan bahwa menghitung anggaran operasional dan biaya standar dilakukan untuk mengendalikan biaya pengeluaran produksi perusahaan supaya terkendali dan tidak jauh berbeda antara rencana dengan realisasinya. Objek perhitungan pada penelitian ini seragam atasan baju dan bawahan celana yang dihitung secara terpisah, di mana atasannya sebesar 78.750. Kemudian biaya standar tenaga kerja langsung sebesar Rp16.001 dan pembebanan biaya standar overhead dikenakan 204. Setelah dapat biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead, maka dapat diketahui total standar unit cost bagian atasan baju sebesar 94.955. Sedangkan untuk biaya standar bahan baku celana per unit itu 69.650. Biaya standar kerja langsungnya itu sama Rp16.001. Kemudian pembebanan biaya standar overhead ke dalam setiap aktivitas dikenakan 204. Setelah diperoleh biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead, maka didapatkan total standar unit cost bagian bawah untuk celana sebesar 85.855. Untuk ending finishnya itu untuk biaya bahan baku dikenakan 184,43, biaya tenaga kerja langsung 17.600, overheadnya 3,4, sehingga jumlah unit cost sebesar 17.788 dikali dengan jumlah produksi itu 200, diperoleh biaya sebesar 3.557.566. Perhitungan cost of goods sold budget selama 5 bulan sebesar 17.787.832. Untuk saran,
Data yang tidak akurat membuat penulis kebingungan dalam menghitung biaya. Saran untuk kedepannya itu diharapkan data yang diperoleh lebih jelas supaya peneliti mudah melakukan perhitungan biaya. Itu saja, sekian, terima kasih.